Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan penafsiran yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Kristen kain kotor. Apa itu Pak, Kristen kain kotor? Maka dari itu, dengarkan video saya ini sampai habis, jangan di-skip, supaya Anda mendapatkan pengertian yang menyeluruh mengenai Kristen kain kotor. Oke? Khotbah-khotbah yang selama ini menyatakan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang otomatis Anda dapatkan begitu Anda jadi orang percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat, dibaptis, rajin ke gereja, memberikan persembahan, membuat kebanyakan orang Kristen menjadi terlena di zona nyamannya. Ya pastilah nyaman, ngaku gitu, Yesus itu juru selamatku, dibaptis, rajin ke gereja, dan yakin masuk surga meskipun hidupnya berantakan. Ya dong, jadi zona nyaman. Nggak pedulilah hidupku mau berantakan kayak gimana, aku sudah nyaman. Bagaimanapun aku masuk surga, begitu maksudnya ya. Sehingga banyak membuat orang Kristen jadi terlena di zona nyamannya. Dia tidak mau memperbaiki kehidupannya yang rusak. Padahal seseorang kalau masuk Kristen, salah satu tujuannya, bahkan mungkin satu-satunya adalah memperbaiki kodrat manusianya yang penuh dengan kodrat dosa menjadi kodrat yang ilahi, disempurnakan setiap waktu. Dan untuk itu Anda nggak bisa ada di zona nyaman, perlu usaha. Oke? Jadi orang-orang seperti ini, mereka ke gereja tidak lagi khusus mencari Kristus atau Kristian gitu ya. Dia ke gereja tidak lagi khusus mencari Kristus atau Kristian. Tetapi hanya untuk membuktikan dirinya sebagai anggota gereja atau church-tian. Church-tian, Bapak bisa aja ya, sudah dengerin aja dulu ya. Jadi dia tidak lagi menjadi Kristian, mencari Kristus, tetapi menjadi church-tian, menjadi anggota gereja saja ya, yang setia ke gereja itu supaya dapat berkat materi dan jasmani yang melimpah, karena katanya Tuhan akan memberikan berkat materi dan jasmani yang melimpah kalau rajin ke gereja itu gitu ya. Makanya menjadi church-tian, anggota gereja, ketimbang menjadi Kristian yang mencari Kristus. Nah, kebanyakan dari mereka sungguh sangat yakin bahwa apa saja yang mereka lakukan di dunia ini tidak akan mempengaruhi keselamatannya. Mereka tetap yakin masuk surga meskipun kalau mereka itu berkubang di lumpur dosa lagi dan kembali ke habitat lamanya, yang mana ketika itu dia belum bertobat. Pencuri kembali menjadi pencuri, penipu kembali menjadi penipu, penjina kembali menjadi penjina, pembunuh bayaran kembali menjadi pembunuh bayaran. Maka tidak heran kalau pada saat pelayanan di penjara, kita masih sering melihat napi yang bertato nama-nama rasul di badannya, tapi sering keluar masuk penjara. Karena hidupnya di zona nyaman. Mau nyolong mau apa, yang penting saya Kristen gitu ya, tetap masuk surga gitu. Nah, inilah orang-orang Kristen yang sudah dirusak oleh hyper grace. Hyper grace, yaitu kasih karunia yang dipahami secara salah. Betul, keselamatan itu murah. Tetapi bukan barang murahan. Keselamatan adalah usaha atau proses Tuhan untuk mengembalikan manusia ciptaannya ini ke rancangannya yang semula, yang sempurna,
Ya. Nah, untuk itu perlu peran aktif kita sebagai manusia untuk menyelesaikan proses keselamatan itu di dunia selama kita masih hidup, seperti yang sudah saya bahas di Filipi 2 ayat 12. Dan juga bersama-sama dengan peran aktif dari Tuhan yang memberikan kekuatan melalui bimbingan Roh Kudus bagi kita untuk mengerjakan keselamatan itu sampai selesai. Bisa Anda baca di Filipi 2 ayat 13. Tuhan akan memberikan kekuatan, dalam hal ini Roh Kudus, untuk membimbing kita dalam mengerjakan keselamatan kita. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, keselamatan tetap perlu Anda kerjakan. Nah, proses mengembalikan manusia ke rancangan semula ini bukan proses yang instan, yang sekali jadi gitu ya. Proses keselamatan ini berlangsung terus-menerus. Sampai kapan, Pak? Seumur hidup kita. Bahkan di dalam proses keselamatan ini, hal-hal seperti kesombongan, kemunafikan, kelicikan, keserakahan, kebebalan, iri hati, dan masih banyak lagi harus kita kikis satu persatu dari hidup kita. Disitulah baru kita pelan-pelan dikembalikan ke rancangan semula yang Tuhan kehendaki. Lah, masa Anda mau masuk surga tapi Anda tetap jadi penipu di dunia? Ya, jadi tetap pembunuh di dunia. Ya nggak masuk akal lah. Cuman menyandang gelar beragama Kristen. Astaga, itu merendahkan Tuhan kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita terus kikis kebiasaan buruk kita setiap hari sehingga kita boleh menjadi manusia baru yang perlahan-lahan menjadi serupa Kristus. Nah, oleh karena itu, supaya Anda tahu, Kristen itu artinya serupa Kristus. To be like Christ. Kalau Anda tidak mau berusaha serupa Kristus, sesungguhnya Anda bukan orang Kristen. Karena Kristen itu artinya to be like Christ, menjadi serupa Kristus. Artinya apa? Kita dituntut sempurna dan kudus seperti yang diminta di Matius 5 ayat 48. Dan juga di 1 Petrus 1 ayat 16. Yang senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah seumur hidup kita. Bukan hanya ketika di gereja. Astaga, masalahnya, meski ayat-ayat itu jelas bahwa kita masih harus mengerjakan keselamatan kita, yaitu mengembalikan kita ke rancangan semula yang Tuhan kehendaki, ya, sehingga akhirnya kita boleh mencapai kesempurnaan dan kudus. Tetapi masih saja para penyebar hyper grace ini tidak kekurangan akal, ya. Mereka lalu main asal comot ayat di Perjanjian Lama biasanya yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu harus tunduk kepada hukum Taurat. Mereka biasanya menggunakan Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6 untuk mencemooh orang-orang Kristen yang berusaha hidup kudus, ya, hidup saleh setiap hari sebagai responnya untuk mengerjakan keselamatan. Ya dong, dia mau mengerjakan keselamatan, dia mencoba hidup kudus, ya, mengikis yang buruk-buruk. Nah, dikatakan bahwa percuma kamu itu sia-sia katanya, karena kesalehan yang coba Anda lakukan itu menurut mereka, ya, yang menyebarkan hyper grace, akan dianggap Tuhan sebagai kain kotor saja. Seperti di Yesaya 64 ayat 6. Ayat asal comot itu yang dari Yesaya 64 ayat 6, konteksnya harus Anda perhatikan. Jangan main comot. Yesaya 64 ayat 6 itu menceritakan kasus khusus, bukan kasus umum. Orang Yahudi pada suatu saat pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan membantu mereka untuk menang perang melawan musuh-musuhnya. Tapi ketika mereka berkubang dosa lagi dan tidak bertobat ke dalam hubungan yang intim yang semula, maka Tuhan marah. Mereka diserahkan ke musuh. Bahkan Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan musuh. Nah, saat Tuhan marah itulah semua kesalehan yang ditunjukkan oleh orang Yahudi
dianggap sebagai kain kotor. Itu konteksnya. Bukan berarti kalau kita melakukan kesalehan juga dianggap kain kotor. Bukan. Konteksnya khusus. Yaitu orang Yahudi ya, yang saat Tuhan marah, dia mau mencoba mengambil hatinya itu, maka kesalehan yang coba ditunjukkan oleh orang Yahudi tetap dianggap kain kotor. Ya, Anda bisa baca dah di Yesaya 1 ayat 15 sampai 17, di mana Tuhan memalingkan mukanya ketika mereka berdoa dan tidak mendengarkan doa mereka karena Tuhan sudah muak sama mereka, ya kan, karena berkubang dalam dosa lagi. Ya kan? Tetapi beda ceritanya dengan kesalehan yang ditunjukkan oleh umat perjanjian baru yang sedang mengerjakan keselamatannya. Pastinya tidak dianggap Tuhan sebagai kain kotor. Jadi pengguna senjata Yesaya 64 ayat 6 itu sebenarnya si kain kotor itu sendiri. Jadi ya, janganlah Anda masih suka jadi Kristen kain kotor. Ya Pak, percuma saya hidup suci, kan tetap Pak kita dianggap kain kotor. Anda sudah dibodohi. Bertobatlah, karena ayat itu untuk kasus khusus, bukan untuk Anda yang mau hidup kudus dan takut tetap dianggap sebagai kain kotor. Oke? Dan Anda yang masih suka mengkhotbahkan Yesaya 64 ayat 6 itu, yang menyatakan percuma Anda melakukan kekudusan, kesalehan, tetap kok kesalehan Anda dianggap kain kotor. Ya, itu Anda juga harus bertobat ya. Karena bukan itu konteks ayat itu untuk umat perjanjian baru. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Dan silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Oke? Shalom.